Shalom, selamat sore. Kita mulai ibadah online pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau menguduskan setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Biarlah melalui pengurapan-Mu kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi firman-Mu kami lakukan. Sehingga sungguh hidup kami berdampak bagi hidup kami sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, glory, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita belajar pada sore hari ini yaitu firman Tuhan, di mana di dalam kehidupan supaya kita tidak bisa menyerah dalam keadaan begitu saja. Jadi hidup itu adalah pilihan, sesuatu yang harus kita pilih itu yang mana? Tentunya kita tidak asal pilih, tapi di dalam sebuah pilihan itu kita harus benar-benar mempunyai sebuah hikmat. Dan apabila kita diperhadapkan dengan sebuah masalah di dalam kehidupan, kita pun jangan menyerah. Kan ada nasib dan juga ada takdir, orang bilang seperti itu. Tapi kalau saya kurang maksudnya itu kurang sreg ya. Kalau memang nasibmu sudah seperti ini, takdirmu itu seperti ini. Itu kalau menurut saya kok enggak ada yang seperti itu. Karena hidup itu pilihan, bagaimana kita memilih. Meskipun di dalam perjalanan kehidupan kita itu ada suka dukanya, dalam arti mungkin banyak sukanya atau mungkin banyak dukanya, kita tetap menjalani dan kita harus memilih sesuatu yang tepat dengan hikmat daripada Tuhan. Meskipun memang dikatakan manusia ini ada banyak berbuat dosa sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Meskipun kita banyak melakukan hal-hal itu, tapi kalau kita mulai berbalik dan kita mengetahui siapa diri kita, kita akan tahu dan kita akan bisa menetapkan langkah-langkah kita, dan di dalam langkah-langkah tersebut kita tetap fokus kepada Tuhan dan kita menyadari bahwa hidup kita adalah ditakdirkan, diciptakan sebagai orang-orang menang gitu ya. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus mati di kayu salib bukan menghilangkan dosa ya saudara. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu bukan menghilangkan dosa kita, tetapi sebagai suatu karya penebusan. Darah Yesus itu menebus kita ya saudara. Yesus sudah mengerjakan bagiannya, yaitu dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Sekarang bagaimana kita sebagai umat tebusan ya? Bagaimana kita? Apakah kita menyerah dengan keadaan meskipun kita sudah ditebus tapi kita masih menjalani sebuah kehidupan, sebuah proses kehidupan? Apakah kita menyerah dengan keadaan itu? Dalam keadaan misalnya kita diperhadapkan masalah-masalah yang sulit, apakah kita itu menyerah? Apakah kita itu berusaha bangkit? Apakah kita itu berusaha untuk dengan penuh keyakinan, punya semangat bahwa Tuhan pasti akan menolong, dan kita harus tahu posisi kita di mana. Apabila kita tahu dan menempatkan hidup kita pada posisi yang benar, maka kita tahu dan pasti bahwa di dalam Yesus akan ada pertolongan. Mengapa? Karena di dalam Yesus itu ada sebuah perlindungan, ada sebuah tuntunan, seperti gitu ya. Dikatakan di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi di sini kita tahu bahwa kalau kita benar-benar tidak menyerah akan keadaan. Jadi tema pada sore hari ini, hidup itu pilihan. Jadi jangan menyerah kepada keadaan, tapi mari bangkit
menuju sebuah porsi kemenangan, karena saya katakan tadi, kematian Yesus di kayu salib karyanya itu untuk menebus kita. Bagaimana kita orang tebusan untuk terus bisa maju dan bangkit sehingga kita dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apapun permasalahan saudara, kalau kita menempatkan Yesus, ya, di atas segala-galanya, kita menempatkan Yesus dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah tempat perlindungan. Sesusah-susah apapun kita tetap memperhadapkan hidup kita tetap fokus, kita tetap melihat bahwa Yesuslah penolong bagi kita. Di dalam kesesakan apapun, di dalam keberadaan kita, Tuhan pasti turut campur tangan. Kalau kita ini sudah menempatkan diri kita dan kita mau bersemangat, kita mau maju, tetapi kita masih mempunyai hal-hal yang masih menurut kita ini belum mendapatkan apa-apa, jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia, ya, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, dia hidup sombong, dia merasa bahwa dia terus mampu, dia merasa bahwa tidak perlu Tuhan. Dia adalah orang yang terkutuk, saudara, ya. Jadi dari sini mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar untuk apa? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia hidupnya pasti diberkati. Meskipun dalam kondisi diberkati tidak seperti yang dibayangkan, diberkati jelek, banyak gitu, karung-karungan misalnya, tidak seperti itu. Tuhan itu tahu porsi anak-anaknya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti dalam pemeliharaan Tuhan, pasti di dalam koridor Tuhan, pasti orang-orang ini di dalam pandangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa seperti itu? Ya, karena saya mengalami hal-hal seperti ini, di mana saya diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Ya, saya berusaha terus untuk mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa, saya baca firman, saya merenungkan firman setiap hari. Saya sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Saya mau Tuhan itu membuat sebuah keajaiban-keajaiban di dalam hidup saya, saudara, ya. Permasalahan kehidupan dalam hal apa? Misalnya dalam hal keuangan, saya pernah juga terpuruk. Saya sama suami, ya, sekarang suami saya sudah berpulang. Saya pernah terpuruk dalam keadaan-keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu COVID. Dan kalau waktu itu jualan juga sepi, seperti gitu, ya. Dan undangan-undangan khotbah juga enggak ada. Karena apa? Semuanya pada ditutup. Tapi begitu ada sebuah pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada sebuah keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Waktu itu Tuhan itu mengatakan sesuatu dan yang membuat rema di dalam hidup saya dan saya menjadi kuat, gitu, ya. Tuhan mengatakan begini, aku akan memelihara engkau. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Jalani hidupmu, terus melangkah dengan penuh ucapan syukur. Saya jalani, saudara.
Memang di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi dalam segala hal itu enak dan tidak enak, kita harus tetap mengucap syukur. Itulah bagian kita yang harus kita kerjakan, di mana kita mengucap syukur, Tuhan turut campur tangan, ya. Saya percaya hal itu, di mana Tuhan turut campur tangan, mujizatnya itu terjadi. Karena firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Yesus itu bekerja, ya, tetap bekerja. Sampai saat ini mujizatnya itu masih ada. Yesus tetap bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kita pun juga mengerjakan bagian kita. Kita lebih bersekutu, kita melakukan bagian kita. Pekerjaan sekecil apapun, kita harus mengucap syukur dengan penuh tanggung jawab kita kerjakan. Contoh tokoh di dalam Alkitab saudara, yaitu Yusuf. Yusuf, dia sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa. Tapi kenapa dia diperhadapkan dengan permasalahan? Dia masuk di dalam sumur, ya saudara. Kemudian dia dijual. Dan setelah itu dia dijual di suatu tempat yang dimana di tempat tersebut dia pun juga difitnah, ya, sama istri daripada Potifar. Dia difitnah, dikatakan bahwa dia menyukai istri Potifar, padahal itu tidak. Di sini Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Setelah itu Yusuf tetap berfokus kepada Allahnya, karena dia tahu Sang Penolong dalam kehidupannya itu sangat terbukti. Seperti saya katakan tadi, Mazmur 46 ayat 2, tempat perlindungan sebagai penolong sangat terbukti. Dalam kesesakan sangat terbukti. Apakah Yusuf tidak kesesakan? Kesesakan di dalam kehidupannya. Dia masuk di penjara. Tapi dalam hal ini Yusuf melakukan bagiannya saudara, ya. Dari melakukan bagiannya itu, kemudian apa? Dia sampai dipercaya sama kepala penjara. Kemudian setelah dia itu dipercaya dan kemudian dia itu bergaul dengan orang-orang yang di dalam penjara dan dianggap baik. Ada juru minum dan juru makan di situ. Dan kemudian dari hal keduanya itu dia bermimpi. Yang juru makan, dia itu memberikan mimpi-mimpi kepada Yusuf. Yusuf pun juga memberitahu, oh kamu nanti bakal seperti ini. Yang juru minum, kamu bakal seperti ini. Yaitu apa? 3 hari kamu akan diangkat. Yang satunya 3 hari kamu akan digantung. Itulah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yusuf pun juga mengatakan gini, kalau kamu nanti keluar dan ketemu raja, ingatlah aku, katanya seperti itu. Jadi maksudnya Yusuf supaya dia diberitahukan kalau dia ini yang memberitahu arti mimpi. Ternyata semua dilupakan. Di sini Yusuf, dia tidak menyesali dan dia tidak merasakan bahwa keadaan nasibnya buruk. Tidak. Dia tetap bersemangat. Dia tetap memompa imannya. Dia tetap memompa keyakinannya. Sehingga apa saudara? Tepat pada waktunya. Sang raja bermimpi. Yusuf pun disuruh mengartikan. Di sini Yusuf pun akhirnya apa? Dia benar-benar mempunyai sebuah keadaan yang luar biasa. Yaitu apa? Memang Tuhan merancang sesuatu yang baik. Meskipun gitu ya, manusia melupakan, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan. Di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Aku huruf besar yaitu Tuhan sendiri, Bapa di surga.
tidak akan melupakan engkau. Jadi Bapa di surga tidak akan pernah melupakan keberadaan kita, saudara. Meskipun secara manusia kita dilupakan, tapi secara spirit Bapa memperhatikan kita. Sehingga kalau kita mempunyai semangat, kita tidak menyerah pada nasib, kita tidak menyerah pada keadaan, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu benar-benar sempurna bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saya sudah menyampaikan ya. Dari sini apabila saudara diperhadapkan dengan masalah-masalah, jangan pernah menyerah kepada nasib. Karena apa? Hidup itu adalah pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Saudara pilih yang tetap menangisi nasib saudara, atau saudara mau bangkit, mau melawan nasib. Karena saudara harus percaya, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan buat anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Bapa yang ajaib bagi kami, Engkau sungguh Bapa yang dahsyat bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kalau kami mempunyai kebangkitan seperti Engkau bangkit, maka kehidupan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Glory. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara.